Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah, rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang. Anak-anak kita akan sehat. Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir, dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25% dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat di Timur Tengah gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam. Tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan. Lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Kita pakai semua potensi yang sudah ada di Indonesia. Ada pendamping, ada pekerja dari keluarga berencana di tiap desa, itu yang antar. Kita bikin dapur-dapur, pesantren, semua sekolah kita ikut sertakan. Kecuali mereka yang sudah mapan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Kita tidak paksakan. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya, yang sekarang tiap desa sudah berjalan berapa tahun, program dana desa. 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dulu yang perjuangkan kita-kita juga. Dari semua partai di parlemen, HKTI, kalau tidak salah sudah berjalan 10 tahun. Di desa kita kembalikan 1 miliar, 1 desa 1 tahun. Dengan program makan bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah 6 miliar 1 tahun.
minimal 5, 6, ada yang 7, ada yang 8 miliar. Bayangkan dari 1 miliar naik ke 6 miliar, atau dari 1 miliar naik ke 5 miliar saja, itu kenaikan 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya 1 miliar beredar di desa menjadi 6 miliar di satu desa. Kenapa? Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup. Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan, minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman, karena gudangnya ada.